Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranada Alfatrevandra, NIM 24090027. Dan saya Lasudu yang pertama dengan NIM 24090029. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari KTI. Nah, untuk saya sendiri, saya di sini mendapatkan peran administrasi dan untuk mengurus postingan. Dan saya di sini memiliki peran untuk menjelaskan bagian depan dari websitenya. Untuk postingannya sendiri, kita menggunakan postingan Hypercloud Host, yang gimana postingan ini cukup mudah digunakannya karena sudah tersedia CMS Slim. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian websitenya ya. Website kita sendiri di sini menggunakan .my.id. Nih, ini tampilan adminnya. Nah, untuk di sini, untuk bagian adminnya itu memiliki fitur yang pertama ada beranda, terus pengaturan permintas, habis itu tema. Nah, di tema ini kita bisa mengatur kostumisasi layoutnya ya. Ini untuk layout tampilan pesertanya. Kalau yang di bawah ini template layout admin. Habis itu ada bibliografi. Nah, di bibliografi di sini itu apa ya? Untuk menambah buku. Kita klik aja di sini, tambahkan buku. Nah, kita contoh saja KTI ya. KTI. Nah, di sini untuk judulnya di sini, judul. Habis itu tambahkan pengarang, misalnya Budi. Nah, Budi Herman. Ini kita bentar. Nah, terus kita sisipkan dan tempel saja. Habis itu kita scroll di sini, intinya itu lengkap. Ada ISBN-nya juga. Nah, untuk CMS Slim sendiri di sini tuh menyediakan fitur upload berkas buku online seperti PDF. Kita upload aja. Nah, gimana sih cara kita upload file bukunya? Caranya kita cari lampiran berkas, kita tambah lampiran, kita browse, sabar. Nah, kita cari file PDF-nya, misal matematika nih. Kita open aja, open. Udah, habis itu kita unggah. Ini perlu waktu sekitar 10 detik atau 15 detik. Nanti keluar sendiri. Nah, jika sudah, di sini ada fitur lagi untuk upload cover buku atau thumbnail buku. Caranya sama, tinggal pilih berkas. Cari file dengan format PNG atau JPG bisa ya. Misal ini nih yang bahasa Inggris nih. Kita open. Nah, udah. Nanti tampil seperti ini covernya, cover bukunya. Nah, lalu ada bagian sini. Promosikan ke beranda. Kita promosikan aja biar bukunya tuh dipromosiin di berandanya. Kita centang labelnya. Label ini biar pesertanya tuh bisa menandai buku favoritnya. Kita klik ini aja, lalu kita simpan aja. Kita tunggu sampai tulisannya seperti ini, bibliografi ini. Nah, kita cek dulu apakah sudah terupload. Kita cek dulu di biblio. Nah, untuk ini udah terupload ya. Kita di sini sudah ngetes banyak lah. Nah, untuk di sampingnya bibliografi ini ada sirkulasi. Nah, fitur sirkulasi ini untuk meminjam buku ya. Jadi misalkan kita cari nomor pesertanya, kita klik lalu kita mulai transaksi. Nah, di sini tuh bagian gimana sih cara biar kita minjem bukunya. Jadi untuk admin kita masukkan dulu nomor peserta, lalu kita cari misal bukunya dengan judul ya bahasa Inggris ya. Apa ya? Nah, selanjutnya ini ada sirkulasi. Nah, di sini sirkulasi itu bertujuan anjing. Pengen ulang. Selanjutnya ada sirkulasi.
Nah, sirkulasi ini itu tuh untuk tempat peminjaman buku yang yang dimana sirkulasi ini tuh cuma bisa diakses oleh admin. Di sini ada mulai transaksi, ada pengembalian kilat, ada aturan pinjaman, sama sejarah pinjaman, peringatan jatuh tempo kayak deadline pengembaliannya tuh harus kapan. Nah, kalau ini daftar keterlambatan. Nah, ada lagi reservasi. Nah, gunanya reservasi ini tuh untuk seperti memberikan laporan-laporan kayak misalnya buku yang hilang atau buku yang telat itu sebaiknya digimanain gitu. Selanjutnya ada keanggotaan. Nah, keanggotaan ini berfungsi untuk mendaftarkan siswa dan siswi. Di sini sudah ada 2 user, adalah Zuardi, Eugen Pratama, dan Pranada Alfat. Nah, untuk caranya sendiri tuh kita tinggal tambah anggota saja ya. Kita tambah anggota, kita tulis aja ID-nya misal ini ya, ini. Terus nama anggotanya sesuai mereka lah. Oke, misal ya, Adi Salak. Kita masukkan tanggal lahirnya sesuai biodata mereka. Kita intinya tuh disuruh ngisi biodata mereka ya. Nah, di sini ada tipe anggota. Nah, kalau tipe anggota ini tuh fungsinya kayak kita tuh ngasih sebuah role khusus ya, yang dimana bisa kita edit, bisa kita tambahkan role-role-nya dan memiliki kayak fitur-fitur lain lah gitulah, intinya gitulah. Di sini tuh ada daftar terkendali. Nah, di daftar terkendali ini itu ada banyak ya, macam-macam atunya. Ada tipe isi, ada media, ada pembawa, penerbit. Nah, penerbit itu ada ini pusat kurikulum dan perbukaan, pusat perbukaan badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kita tinggal tambahin aja penerbit baru di sini. Nah, ini ada agen, ada pengarang juga. Untuk pengarangnya kita bisa sesuaikan ya. Misal di buku bahasa Inggris pengarangnya Pranada Alfat Revandra, kita tinggal klik aja tambah pengarang baru. Habis itu ada subjek, lalu ada lokasi. Untuk lokasi sendiri ini tuh lokasi pembuatan buku ya. Misal di PAI itu bisa nih. Terus ada daftar referensi. Ini tempatnya, tempat dimana bukunya dicetak. Jalan Gunung Sahari Raya No 4. Ada ada ini bahasa dokumen. Di sini kita bisa memberikan sebuah pengertian buku ini tuh menggunakan bahasa apa sih. Misal ya, kita tinggal upload aja misal buku bahasa Indonesia, kita kasih bahasa dokumennya itu bahasa Indonesia, lalu ada label. Nah, di label ini misal buku matematika, isinya tuh tentang pengetahuan umum segalanya, intinya kayak gitulah ya guys ya. Oke, siap. Lalu ada kala terbit. Nah, kalau kala terbit di sini tuh kayak bukunya tuh diterbitkan kapannya kayak setiap 3 kali per tahun ya. Bimonthly, biweekly, fortnightly, monthly, ya gitu dah. Lalu ada peralatan. Di sini ada ruang pengunjung. Misal kita bisa mencari data-data pengunjung yang aktif yang mencari di library ini. Terus ada manajemen komentar. Di sini kita bisa manage komentar-komentar yang masuk melalui buku-buku. Ada pelatihan salin katalog, ada pola kode eksklampor, ada data pengarang. Nah, ini data pengarang yang tak terpakai. Misal kita udah ngehapus ya, buat pengarang yang misalnya udah terkena kasus, kita tinggal hapus aja dari sini, nggak apa-apa guys. Ada data sudah tak terpakai. Ini buat nanti misal kayak pengarang-pengarang yang udah dihapus, nanti masuknya ke sini. Kayak data subjek juga ini masuknya ke sini nanti. Oke. Selanjutnya ada inventarisasi.
sekian dari Pranada Alfa Trevandra. Sekarang kita akan switch karakter. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem. Sistem ini adalah pengaturan sistem dari website yang akan kita jalankan. Di sini kita akan bisa memberikan nama versi. Ini versinya adalah Slims 9 Burian. Kita dapat memberikan nama perpustakaan. Kita di sini memberikan nama e-library Seman 1 Tegal. Kalau ada gambar logo utamanya kita bisa memberikan akun di sini. Kita juga bisa memberikan berkas-berkas untuk dijadikan logo. Yang di sini maksimumnya adalah 500 KB. Iya. Dan di sini ada 5 icon. Iya. Di sini kita gunakan untuk memberikan icon link dari website ini. Lalu adalah bahasa aplikasi baku, yaitu kita pakai bahasa Indonesia. Zona waktu baku, yaitu pakainya Jakarta. Karena sini WIB. Mesin pencarinya adalah Slim Search Engine Default Engine. Jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak, yaitu 10. Kita bisa ganti di sini jadi 20, 30, 40 atau 50. Tampilkan judul terlebih di laman. Kita di sini tidak menggunakan judul yang tambahan ini ya guys, karena di sini masih tertutup. Jika ingin ditambahkan kita bisa pakai ya. Dari sini ke bawah adalah peraturan yang kita dapat ubah dari website ini, seperti pengambilan kilat, cetak bukti sirkulasi, perubahan manual tanggal, peminjaman dan jatuh tempo, pengembalian batas pinjam, abaikan perhitungan denda kala libur, total XML opak, hasil XML opak, aktifkan kepemeriksaan ejaan, izinkan pengunduhan berkas opak, sesi masuk berakhir, penyandian barcode, konfigurasi penghitung penghubung dengan HP, dan IP yang diizinkan. Pembatasan akses penghitung pengunjung dasar berdasarkan waktu, maksimal waktu kunjungan dalam menit, metode pemesanan hanya untuk eksemplar terpinjam, peringatan konfigurasi diaktifkan, dan verifikasi SSL diabaikan. Lalu di sini ada lingkungan sistem. Di sini hanyalah informasi bahwa dioperasikan menggunakan CMS Slims. Lalu ada setelan lingkungan sistem, pengaturan UCS, yaitu adalah localhost kami bisa diganti. Lalu kita punya tema. Di sini ada pengaturan tema kami. Kita bisa memilih tema dari template publik maupun template yang admin. Kita bisa ganti di sini dan kita bisa kustomisasi. Lalu kita punya plugin. Daftar plugin ini adalah plugin-plugin tambahan, yaitu fitur-fitur tambahan yang bisa kita download dari CMS Slims ini. Lalu ada ruas tambahan, pengaturan mata uang, pengaturan surel, pengaturan captcha, lalu ada konten. Di sini adalah konten dari website publik yang kita bisa ganti-ganti. Di sini ada lisensi Slims, tentang Slims, modul pengembangan open source, modul yang tersedia, welcome to admin page, library information, help on usage, homepage info. Dan kita ada indeks biblio. Kita ada indeks bibliografi. Di sini adalah bibliografi. Kita memiliki beberapa bibliografi seperti data biblio keseluruhan, yaitu kita ada 6 sambungan karena kita memiliki 6 buku yang ada di website publik. Lalu ada modul. Di sini modul itu adalah beberapa modul yang kita bisa berikan di sini. Lalu ada kelompok pengguna. Di sini kita dapat memberikan kelompok pengguna seperti misalnya kayak muridnya yang ingin mengakses maupun guru. Lalu kita ada pustakawan dan pengguna sistem. Di sini adalah memberikan pengguna untuk mendapatkan akun sebagai pustakawan atau pengguna sistem yang dapat mengakses website administrasi di sini. Lalu ada pengaturan pemintas. Lalu setelan hari libur. Di sini kita bisa mengganti hari libur kita. Setelan hari libur ini digunakan untuk kita bisa menaktifkan website dan bisa memberikan hari libur untuk administrasi. Lalu ada pembuatan barcode di sini untuk membuat barcode. Lalu ada catatan sistem, yaitu seperti audit log untuk website ini, dan salinan pangkalan data untuk penyalin data yang semua data yang ada di sini. Ya, kembali lagi dengan aku. Nah, sekarang kita masuk ke pelaporan.
Untuk di pelaporan sendiri di sini memiliki statistik koleksi yang dimana ini tuh menjelaskan ada berapa jumlah buku yang sudah kita upload di sini. Lalu ada laporan pinjaman. Nah, untuk laporan peminjaman sendiri ini tuh berfungsi untuk menyalin semua informasi pinjaman sebelumnya. Di sini ada laporan anggota untuk melaporkan semua anggota-anggota yang sudah terdaftar ada berapa dan anggota aktifnya ada berapa ya. Terus ada rekapitulasi. Di sini ada daftar judul. Nah, untuk daftar judul di sini untuk mencari buku-buku apa saja sih yang sudah kita upload di sini. Nah, di sini ada bahasa Inggris, ada Blood Meridian, ada informatika. Nah, terus ada daftar judul Exemplar. Lalu ada ini statistik penggunaan koleksi, terus ada peminjaman berdasarkan klasifikasi, terus ada daftar anggota yang sudah dijelaskan di fitur keanggotaan juga. Terus ada daftar peminjaman anggota, sejarah peminjaman ini seperti history ya, history. Ada peringatan jatuh tempo. Terus ya sebenarnya fiturnya sama-sama seperti di yang sudah dijelaskan di keanggotaan ya. Dah. Dan di sini kita ada website publiknya guys. Di sini kita bisa mengganti language dari website kita. Di sini kita akan pick Indonesia. Di sini ada website logonya kita yaitu e-librariesman 1 Di sini ada beberapa akses yang dapat kita masukkan seperti informasi, berita, membantu pustakawan dan daerah anggota. Di sini ada search engine untuk kita mencari buku. Kita misal cari Blood Meridian di sini. Nah, keluar. Lalu di sini ada kesastraan, ilmu sosial, ilmu terapan, kesenian, hiburan dan olahraga. Di sini seperti genre buku yang kita hadirkan. Di sini adalah buku yang populer, ada sejarah dan pemedian, lalu ada koleksi buku. Lalu di sini ada lokasi dari SMA Negeri 1 Tegal. Dan di bawah ada tentang kami. Kita lanjut ke informasi. Di sini kita memberikan informasi dari SMA Negeri 1 Tegal. Seperti lokasinya, nomor teleponnya, opening hour yaitu seperti buka dan tutupnya jam berapa, koleksi dan library membership. Lalu dalam berita, di berita ini kita digunakan untuk memberikan berita terbaru tentang e-library ini. Dan ada bantuan di sini digunakan untuk memberikan bantuan kepada pengguna yang tidak tahu cara-caranya untuk menggunakan e-library ini. Ada pustakawan, itu profil pustakawan untuk memberikan profil dari pengguna administrator dari e-library ini. Lalu ada anggota, memberikan kamu untuk masuk menjadi anggota perpustakaan di sini. Kita akan masuk menggunakan ID kita dan kata sandi kita. Nah, di sini adalah profil dari keanggotaan kami. Di sini ada peminjaman terakhirnya kita, ada judul, keranjang judul yang kita miliki, secara peminjaman, akun. Di sini kita ada baru nih, kalau setelah kita masuk kita ada fitur ini, seperti keranjang untuk kita peminjaman buku atau membeli buku yang ada di perpustakaan ini. Nah, kita kembali ke beranda lagi. Di sini untuk mengetes fitur pembaca kita. Kita masuk ke sejarah ya. Nah, di sini ada semua informasi tentang buku ini yang tadi kita dapat masukkan di admin. Kita bisa tandai di sini. Ditandai, sudah ditandai. Lalu di sini ada lampiran berkas. Untuk kita membacanya adalah klik lampiran berkas ini. Yang langsung membuat kita dihadirkan PDF dari buku ini tanpa kita harus mendownloadnya. Di sini komplit ya guys, sampai semuanya bisa sampai keseluruhan buku sampai halaman terakhir. Kita bisa full size juga. Di sini kita juga bisa full size. Kita bisa pakai ini, pakai arrow key ya guys. Untuk membacanya, kita bisa keluar menggunakan escape. Kita miliki di sini untuk print, download, dan menandai.
Setelah itu kita ada fitur ini nih yang tadi kita jelaskan di beranda. Kita dapat mengklik ini seperti rute di sini, kita bisa langsung memberikan rute dari tempat kita ke Semansa Negeri 1 Tegal, lokasi ini. Nah, setelah kita mengklik, kita akan langsung ditujukan kepada Google Map memberikan lokasi tentang SMA Negeri 1 Tegal, yaitu di sini. Di samping dari map ini ada fitur-fitur untuk tentang sosial media kami atau sosial media Semansa 1 Tegal. Di sini ada YouTube yang langsung memberikan kita YouTube-nya, yaitu channel YouTube dari SMA 1 Tegal. Lalu ada Instagram yang langsung menuju kita kepada Instagram dari SMA Negeri 1 Tegal. Di sini juga ada cari ya guys. Jadi ini kita juga bisa mencari di sini seperti misal Inggris. Kita search, kita akan dapat Inggris di sini. Dari ini kita dapat memberikan komentar, penanda dan bagikan buku ini. Seperti komentar ini di sini nih. Kita akan komentar, bukunya bagus. Udah ya, Tekan save comment. Nah, yang akan memberikan nama dari akun kita dan komen dari kita. Kita akan balik lagi. Di samping bukunya ini ada tahun terbitannya dari 2014 sampai 2022. Ketersediaannya yaitu tersedia rak atau tidak, lalu lampirannya PDF, audio, tipe koleksi, format fisik, dokumen, lokasi, dan bahasanya. Oke. Di sini juga ada ketersediaannya, kita dapat tambahkan ke keranjang yang akan memberikan kita keranjangnya menjadi nomor 1, yang tadinya 0 menjadi nomor 1. Coba klik ya, keranjang ini. Tekan klik. Nah, buku bahasa Inggris telah masuk dalam keranjang kami. Kita kirim pesan dalam keranjang nih. Ini dapat kirim pesanan dalam keranjang. Nah, setelah kita mencet itu, di sini ada pemesanan sedang dikirim, mohon menunggu. Yang akan ada di website administrasi kami tadi. Di sini kita bisa unduh juga nih. Unduh bibliografi detail. Di sini kita juga dapat mengunduh marksinya, yaitu seperti informasi dari buku ini seperti edisi, ISBN, deskripsi fisik, judul atau nomor panggil. Kita akan cek lagi di sini. Nah, yang di akun di keranjang ini kita ada untuk membersihkan keranjang atau hapus judul yang terpilih dari keranjang. Ya. Di judul tanda di sini ada sejarah untuk kelas 10. Begitu saja yang dapat kami jelaskan dari semua fitur dari website publik dan website administrasi ini. Kenapa sih kita harus memilih ini? Nah, karena website yang kami dirikan di sini sangatlah fleksibel. Kita memiliki semua di sini adalah ada beranda, ada sultrasi. Semua di sini kita dapat akses dan kita dapat edit seperti yang kita mau. Dan di sini juga kita memiliki beberapa fitur yang sangat menarik seperti peminjaman dan yang lain-lain. Yang tentunya dapat membantu kami atau pengguna untuk membaca buku dan meminjam buku dengan mudah. Betul sekali, betul. Oke. Nah, untuk dampak positif bagi SMA Negeri 1 Tegal yaitu yang pertama, pengguna lebih mudah untuk mengakses perpustakaan. Jadi dimanapun pengguna berada, jadi bisa lebih mudah. Kita nggak perlu ke sekolah untuk mengecek buku itu tersedia atau enggak. Terus untuk peminjaman kita juga bisa meminjam buku tanpa harus mendatangi lokasi perpustakaan tersebut. Setelah itu pihak Semansa pengguna juga dapat mendapatkan informasi terkait SMA Negeri 1 Tegal melalui fitur berita. Sekian dari penjelasan kami. Saya Pranada Alfat Dan saya Lasuri yang pertama. Bye-bye. Apa terima kasih?